rizkihim. Orang itu diuji untuk diangkatkan derajatnya di sisi Tuhan. Bagaimanapun setiap kenaikan pangkat, kenaikan golongan itu tidak lepas harus diuji. Ujian itu untuk adanya kenaikan kelas, kenaikan pangkat, kenaikan golongan. Kalau kamu tidak mau diuji, berarti kamu tidak ada niatan kepengen naik pangkat. Tapi yang jelas anak sekolah kepengen diuji, karena kepengen naik. Tapi bapaknya nggak mau naik pangkat. Melarikan diri ketika diuji. Malah mintanya jangan sampai saya diuji. Kalau orang tidak mau diuji artinya tidak pengen naik. Resiko kehidupan, setiap kenaikan mesti ada ujian. Itu logis dan bisa terbantahkan. Para nabi, para rasul itu adalah manusia-manusia yang diuji luar biasa oleh Allah. Andaikan itu ditimpakan atas dirimu, binasalah kau ini. Jadi artinya kekuatan mereka sudah teruji. Bagaimana saya percaya untuk menyerahkan uang 1 triliun kalau aku belum yakin kejujuran, akan diuji dulu. Ya seperti itulah, belum teruji. Jadi kamu ini orang kuat atau orang lemah, nggak tahu yang belum diuji. Jangan mengatakan kamu anti korupsi, menggebuk. Ternyata setelah kamu dapat jabatan melakukan hal yang sama. Iya kan? Saya pasti kuat, saya tidak akan tergoda dengan wanita apapun yang belum pernah ketemu sehari ini. Sombong loh. Ketemu mangopiok sih. Itu baru hari ini. Apalagi ketemu Edwin Venez. Apalagi ketemu sama Isabel Ajani. Waduh, kelenger. Yang sehari-hari yang menggoda kamu, tarakem, pantas tidak tergoda. Nah, iyalah. Jangan dulu terlalu percaya diri Anda orang kuat. Coba dihitung sudah berapa kali engkau menghadapi ujian hidup ini. Dan saya pernah mengalaminya sampai habis segalanya, 0 lagi. Dan sampai detik terakhir saya mengatakan aku tetap seperti ini, tidak akan bergeser sedikit pun. Sampai tantangannya bakal beli ya wis kita mau balik baik. Itulah persoalannya. Sampai titik darah penghabisan. Ya. Ya. Jangan pernah melarikan diri, hadapi saja. Ketika terjadi pertengkaran di rumah tangga, ada masalah suami istri ada. Ini ternyata melarikan diri. Bagaimana cara melarikan dirinya? Manggil lebih. Itu melarikan diri, manggil lebih ini. Ngapain lebih dipanggil? Itu namanya Anda melarikan diri, tidak mau menyelesaikan persoalan. Untuk itu saya mengatakan dasar pengecut kamu itu. Hadapi dong dengan jiwa besar, apapun yang terjadi. Kecuali kalau sudah melanggar syariat ya silakan dong. Ya kalau istri kamu segera baru SMS-an saja bisa diselesaikan. Kecuali ketika kamu pulang diranjang istrimu sedang berpelukan dengan lelaki lain. Itu lain soalnya. Paham nggak? Baru SMS ya kok. Tinggal dibanting aja HP-nya kok susah banget sih. Ya harus berani tapi juga harus berjiwa besar. Kalau sudah yang bersangkutan datang meminta maaf, ya udah selesai maafkan.
tutup lembaran lama. Karena kita berkeluarga juga bukan untuk menghadapi masa lalu, untuk menghadapi masa depan. Masa lalu adalah milik kita pribadi masing-masing. Dan tidak ada hak siapapun mengorek-ngorek masa lalu kita. Semua orang punya masa lalu. Dan itu sangat privacy. Mengerti? Itu aja persoalan. Udah? Yasbiruna ma'ahu, mereka tetap bertahan bersama Allah. Li'annahum yuriduna wajhahu, karena mereka konsisten ingin mendapatkan ridha Allah. Mereka siap bersabar dalam kondisi apapun. Karena mereka punya keinginan yang jelas, yaitu mendapatkan ridha Allah. Itu aja persoalan. Idza tamma lahum hadza faqad tamma lahum al-maliku. Kalau ini sudah sempurna, ya sudahlah, sempurnalah untuk mereka bisa bertemu dengan Allah, bisa mendapat ridha Allah. Wa lam yatimma lahum hadza i'taqada annahum fi halakin. Maka mereka akan merasakan habislah gue nih, habislah. Ya, akan menjadi kandas. Gagal. Allahumma la halaka ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai kita mengalami kegagalan, kehancuran. Nas'alukal qurba minka, mohon kami didekatkan dengan Allah. Wadhafara ilaika fid dunya, dan kita bisa bertemu denganmu di dunia wal akhirah. Fid dunya biqulubina, di dunia kita bisa bertemu dengan hati kita. Fil akhirati bi a'yunina, dan akhirat kita bisa melihat dengan mata kita. Di hati kita melihat dengan, di dunia kita melihat Allah dengan hati kita, di akhirat kita melihat dengan mata kita. Ini persoalan melihat Tuhan sendiri yang selalu diulang-ulang dalam kajian-kajian tasawuf. Saya tidak menyangkal siapapun untuk mengklaim saya sudah pernah ketemu Allah. Silahkan. Karena saya tidak melihat kamu sebagai manusia. Tapi saya melihatnya Allah punya kekuasaan yang mutlak, tidak bisa diintervensi. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun. Dan kamu jangan underestimate. Tidak mungkin si kunyuk seperti ini bisa mendapat pangkat seperti itu. Jangan sombong. Allah akan berikan rahmatnya kepada siapapun. Mayyasa, sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Hanya karena orangnya itu goblok atau petani ya biasa, nggak mesti harus kiai kok. Percaya nggak? Iya. Tetapi sekalipun cerita masyhur Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha. Bertemu dengan Allah di headquarternya Allah, di pusat kekuasaannya Allah di sana. Nggak ada masalah. Asal ketika ditanya, jawabannya seperti ini. Seperti apa Tuhan yang pernah kau jumpai? Ketika jawaban dia tidak seperti apa-apa, bisa benar. Karena Allah tidak seperti apa-apa. Kalau seperti ini, wah bohong, iblis namanya. Dan saya sendiri juga ketika ditanya, bagaimana Tuhanmu seperti apa? Saya tidak mampu menjelaskan Tuhan saya. Ya karena persoalannya Tuhan saya tidak seperti apa-apa. Artinya tidak mungkin dibangun dalam imajinasi kita. Tuhan tidak bisa dibangun dalam imajinasimu itu. Jangan salah paham.
Kalau saya telusuri, ini persoalannya kadang-kadang dalam akidahnya orang awam itu, Tuhan itu masuk dalam wilayah imajinasi. Berawal dari salah terjemahan, salah penafsiran terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Yaitu ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, mal ihsanu? Qal an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimengerti oleh orang awam, an ta'budallaha, yaitu isentu mengabdi kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Saya terjemahkan dulu secara letternya seperti dalam terjemahan Departemen Agama dan buku-buku yang lainnya. Seolah-olah engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu, apabila engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Kan terjemahannya begitu. Ini absurd ya, kabur semuanya itu, nggak jelas. Saya tidak menyalahkan yang menerjemahkan karena saya menduga yang menerjemahkannya nggak paham. Jadi tidak ada kesengajaan untuk menyesatkan akidah. Ya, karena kebodohan itu tidak bisa kita tuntut. Iya, kejahatan itu satu persyaratannya ada niatan untuk berbuat jahat. Kalau kebodohan, la junaha alaikum fima akhta'tum. Oleh karena melihat Allah itu dalam seakan-akan, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, maka di situ Tuhan masuk dalam wilayah imajinasimu. Ya karena para penerjemah di Indonesia itu tidak ada yang ahli bahasa. Dikiranya ka'anna itu selalu maknanya litasbih. Padahal di sini takana di sini yufidu makna tahqiq. Bukan seolah-olah, tapi dengan dapat dipastikan, yang diyakini ka'anna. Karena kurangnya literatur penerjemah, akhirnya dengan mudahnya ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Kalau seolah-olah berarti dibangun dalam imajinasi kita. Seolah-olah, gila juga saya pikir. Ka'annaka tarahu, engkau yakin, betul-betul yakin melihatnya, itu maknanya. Bukan seolah-olah. Ketika Istana Balqis sudah didatangkan oleh orang yang mengerti ilmu kitab, dihadirkan. Lalu Nabi Sulaiman menunjukkan istananya dan berkata, "Ahaza arshuki? Inikah istanamu?" Qalat ka'annahu huwa. Ya memang ini betul-betul istana saya. Mana mungkin orang nggak kenal rumahnya? Kalau kamu nggak kenal rumah kamu, berarti kamu udah gila berarti. Pak Rahmat, ini kak istrimu? Agak-agaknya istri saya langsung minta cerai. Langsung minta cerai. Jadi ka'anna itu litahqiq, bukan litasbih. Iya betul litasbih kalau ka'anna Zaidan asadun. Zaid seolah-olah macan. Tapi di sini adalah litahqiq. Nah makanya ketika tarohu di sini ar-ru'yahuna muta'alliqatun bil basirah. Melihatnya dengan basirah. Sehingga kamu yakin betul-betul melihatnya dengan basirahmu. Tarahu ay tara rabbaka bi basiratika. Fa in lam takun tarahu, sekalipun engkau tidak melihatnya dengan matamu melihatnya.
Ai fa lam takun tarahu bi'ainika fa innahu, maka sesungguhnya Allah taroka yaroka melihatmu biqudratihi dengan kekuasaan, bukan dengan matanya tapi dengan kekuasaan. Wis paham? Jadi tidak semudah itu kita memaknai. Itulah sebabnya teks-teks agama selalu menjadi perdebatan. Ya, karena potensi mereka berbeda. Makanya yang bagus itu memilih pendapat itu jangan dikaitkan dengan relasi-relasi subjektif. Karena golongannya, karena daerah, karena nggak ada urusan. Mencari argumentasi yang terkokoh, nggak ada urusan. Kalau kamu mau bijak, betul nggak?